Dukung Mahfud MD bongkar TPPU, sejumlah guru besar kampus ajukan petisi usut tuntas kasus transaksi janggal. Dukungan pertama kepada Profesor Mahfud MD dan Perubahan Republik Indonesia untuk menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, kita juga menginginkan DPR RI untuk segera melakukan pembentukan pansus untuk menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan Indonesia. Dugaan saya ini udah mulai ngunci nih, karena begitu sampai ke DPR kan, persekongkolan berikutnya kan bermain lagi kan. Sebab malam ini setelah orang itu selesai atau di tengah-tengah orang rapat tuh, orang mulai ketemu di luar lagi dengan geng-geng itu. Sebenarnya nggak ada itu Pak, yaitu Pak Mahfud tuh mengambil untung aja itu Pak, begini. Itu udah ada rapat lagi di luar itu. Sampai Pak Mahfud MD sendiri pernah mengatakan, malaikat aja masuk sistem Indonesia jadi setan katanya. Sehingga kita nggak tahu nih yang lagi bikin ribut ini malaikat apa setan gitu. Kan ini sebenarnya problem kita ini sekarang. Jumlah profesor guru besar kampus Indonesia membuat petisi dukungan untuk Menko Polhukam, yakni Profesor Muhammad Mahfud MD, untuk membongkar dan menuntaskan dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun. Para guru besar kampus ini prihatin setelah menyaksikan jalannya rapat dengar pendapat umum yang dilakukan Mahfud MD bersama Komisi 3 DPR RI yang membahas tindak pencucian uang atau TPPU pada Rabu kemarin. Rapat yang digelar selama 8 jam itu berlangsung panas, bahkan debat panas antara Mahfud MD dan anggota Dewan pun tak terhindarkan. Melihat hal ini, akhirnya sejumlah guru besar kampus Indonesia memberikan dukungan pada Profesor Mahfud MD. Memberi dukungan terutama kepada Profesor Mahfud MD untuk menuntaskan tindak pidana pencucian uang di Kemenku, kata Profesor Dr. Haji Gunarto selaku Rektor Unisula Semarang yang dikutip ayobandung.com. Bahkan Profesor Dr. Haji Gunarto juga menginginkan jika pihak DPR RI segera melakukan pembentukan pansus guna menuntaskan dugaan tindak pidana pencucian uang, di mana dukungan petisi guru besar kampus Indonesia untuk Profesor Mahfud MD dalam upaya membongkar 349 triliun didukung oleh Profesor Suradi W. Saputra dan juga Profesor Darda Nawawi dari Universitas Diponegoro, di mana Profesor Asep Saifuddin dari IPB dan juga Profesor Bustanul Arifin dari Unila. Sebelumnya diketahui rapat yang membahas mengenai tindak pencucian uang senilai 349 triliun di Kemenku ini digelar pada Rabu 29 Maret 2023 yang mulai dari pukul 15 hingga pukul 23. Dalam rapat yang digelar, Profesor Mahfud MD merasa bahwa dirinya kerap menjadi bulan-bulanan saat hadir dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Saya tidak mau interupsi itu urusan Anda, masa orang ngomong diinterupsi, nantilah, kata Pak Mahfud. Di mana Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan dukungan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk membongkar kasus transaksi janggal 349 triliun di Kemenku. Fahri mengatakan bahwa Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU berperan untuk menyelesaikan perkara itu. Menurutnya, Mahfud juga dinilai bisa langsung melaporkan kasus itu kepada Presiden Jokowi jika menduga ada pencucian uang di Kemenku. Selain itu, Mahfud bisa meminta petunjuk dari Jokowi untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Kendati demikian, Fahri Hamzah pesimis dengan kasus transaksi janggal di Kemenku ini bisa menemui titik terang. Ia menduga bahwa kasus ini bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian karena adanya kultur bersekongkol di kalangan para pejabat. Di mana sebelumnya Mahfud MD mengungkapkan mengenai dugaan transaksi janggal di Kemenku 349 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Gedung DPR RI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyampaikan ada 491 entitas aparatur sipil negara, Kementerian Keuangan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan 491 entitas ASN itu terdiri atas 3 kelompok laporan hasil analisis LHA. Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan. Pegawai Kemenku dengan jumlah 35,5 triliun yang melibatkan 461 entitas ASN Kemenku. Kedua transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenku dan pihak lain. Nilai transaksi kategori itu sebesar 53,8 triliun dengan entitas ASN Kemenku terlibat sebanyak 30 orang. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenku sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di Kemenku itu. Untuk kategori ini, jumlah transaksinya mencapai 260,5 triliun dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenku. Setelah gonjang-ganjing Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan karena perilaku kriminal oleh Mario Dandi, kini Kemenku RI dihempas oleh informasi adanya aliran dana senilai 349 triliun dari Kemenko Polhukam.